Karena ini kan ada fitnah, ada pencemaran nama baik, ada teror. Nanti hasil penyelidikan akan menentukan pidana ya pasal yang tepat untuk proses penyidikannya. Bang, di CCTV Ya, kami nggak bisa menyampaikan ya, rekan-rekan media ya di sini. Ya, Bang, saksi dari pihak Miss Echa sendiri siapa Bang? Mas? Kan hari ini harusnya dihadirkan Iya. saksi, tapi kan ditunda. ya. Jadi ya untuk penundaan minggu depan baru saksi ya dari pihak kami. Saksinya lagi dirundingkan oleh pihak Echa. ada pesan dari Kak Echa Bang untuk persidangan ini. Untuk pesannya ya pada intinya sih dari sisi Mbak Echa karena udah menyampaikan semua bukti-buktinya, cukuplah nanti hakim yang menilai. Dan bukti itu kan udah menggambarkan akumulasi selama 8 tahun pernikahan mereka dan semua detail kami jelaskan di sana. Kami sampaikan buktinya. Walaupun misalnya penanganan bukti KDRT, apakah istrinya akan membuat jalur hukum? Oh enggak, kalau itu enggak sampai lah. Berarti benar ada KDRT. Kalau ya, jika Sejauh ini hubungan keduanya seperti apa mungkin Bang? Dalam mengasuh anak ataupun dalam beraktivitas? untuk sejauh ini ya dari sisi klien kami tetap membuka ini ya, maksudnya akses ke Mas Eja, ke tergugat untuk bertemu dengan anak, untuk sama-sama yang mengawal parenting lah buat anak. Jadi nggak ada menghalang-halangi. Secara personal hubungannya baik atau bagaimana? Sejauh ini baik. Bang, berarti dari bukti semuanya berarti yang Kak Echa alamin yang bukti-bukti yang kayak video, chatting, yang benar Kak Echa alami ini Bang. Betul. Itu semua hal yang dialami dan memang ya udah diperlihatkan hakim lah. Berarti tidak akan membawa ke proses hukum, Pak. Nggak sampai. Bang, saksi ini berarti saksi yang melihat adanya dugaan kekerasan verbal itu, Bang? Jadi teman-teman semua, kami nggak bisa menyampaikan ya detailnya seperti apa ya. Kami nggak bisa menyampaikan di sini. Bang, kalau Echa sendiri kan masih mengupayakan perdamaian terus nih Bang. Tapi kalau dari pihaknya Echa masih membuka nggak sih Bang kita untuk damai lagi, kemungkinan itu masih terbuka nggak sih Bang? Sejauh ini untuk kembali rujuk sudah tidak ada lagi ya. Tapi yang namanya perceraian sampai sebelum putusan kan masih dikasih akses untuk berdamai. Jadi udah pasti fix dari Echa sendiri tidak mau kembali lagi Bang. Sejauh ini sudah yakin. Ada perebutan hak asuh anak juga, Bang? Hak asuh kan sudah disepakatin di mediasi kemarin ya, semua ke penggugat, ke Mbak Echa. Harta gono gini, Harta gono gini sejauh ini belum, karena itu terpisah sih nanti. Kalaupun. tapi Echa ada bisa nggak Bang kayak selama proses perceraian ini Echa agak berubah, gitu, ibadahnya rajin. Gak ada sih. Oke. Bang, mungkin dari Kak Echa sendiri mungkin menyampaikan ke Abang mungkin terkait dengan bukti semua bukti ada mungkin tidak mau disampaikan karena ya udah mungkin karena ini udah fix cerai karena tidak mau menjelekkan mobil mantan atau seperti apa sih Bang? Ya namanya juga mau gimana pun ya, Mas Eja kan ayah dari anak-anaknya juga ya. Jadi cukup ini jadi konsumsi di pengadilan saja sebagai pertimbangan hakim untuk menilai bahwa memang kita sudah cukup beralasan untuk mengajukan gugatan dengan bukti-bukti yang kita bawa. Jadi dari Mbak Echa sendiri supaya ini tidak menjadi konsumsi publik, itu aja sih. Berarti minggu depan belum ditetapkan sebagai saksi ya, Bang? Belum tetapkan tapi jadwalnya sudah pasti kesaksian dari kita. Kata pihak sebelah keluarganya, Bang. Keluarga. Kita nggak ada menyampaikan ya keluarga ya gitu ya, maksudnya ke hakim pun kita nggak ada menyampaikan siapa aja saksinya karena bukan wewenang juga untuk menanyakan karena kan itu saksi kan di hari H. Kalau untuk Dan kondisi kabarnya minggu Kak depan Echa, Echa juga hadir juga dengan kesaksiannya gimana? Itu balik lagi ke masing-masing pihak lah, itu hak mereka. Tanggal berapa Bang? Tanggal 8 Desember. kalau untuk kondisi Kak Echa sendiri sekarang seperti apa secara mental dan lain sebagainya? Saat ini sudah makin membaik ya, maksudnya kondisinya saat ini sudah makin membaik. Masih menjalankan serangkaian pengobatan untuk ke psikolog dan lain sebagainya atau seperti apa? Karena sudah ada hasilnya dan udah tahu untuk cara pengobatannya seperti apa. Bang, dari awal sampai hingga saat ini Kak Echa belum sama sekali sekitar mungkin karena alasannya kenapa sih Bang? Karena tidak mau membesarkan masalah atau seperti apa Bang? Pada intinya karena dia udah memilih kami sebagai lawyernya ya semua hal kami yang menyampaikan, kami perpanjangan lidah lah dari klien kami.
Udah? Terima kasih Bang. Ya, sempat di video Di video tersebut dikondisikan apa aja Pak? di Kedatangannya Kapolri hari ini. Mau ngecek Heni Sagara sama Iwa. Oke. Panggilan emang ini Sagara ya Bang? Hari ini ya Bang? Ya, panggilan. Oke. Mana Pak? Respon. Oh, respon. Jadi hari ini kedatangan saya ke Polda Metro Jaya untuk memastikan pemeriksaan terhadap saudari HS dan saudara IW, yang mana sebagaimana SP2HP terakhir yang saya terima pada Jumat lalu menyatakan bahwa telah dikirimkan undangan kedua kepada saudari HS dan saudara IW, yang sepatutnya jadwalnya adalah hari ini pukul 10 dan pukul 1. Tapi sejauh ini saya juga mengecek ke Direktorat Krimum, yang bersangkutan tidak hadir. Nah, tidak diketahui apa alasan ketidakhadirannya. Ya, saya masih juga menunggu apakah kedua orang ini mau kooperatif atau tidak. Tapi tadi teman-teman media pernah nanyakan kepada saya, apakah benar kedua orang tersebut akan pergi ke Arab Saudi untuk mengadakan ibadah umroh. Ya, saya belum tahu juga. Yang jelas saya menilai ini sebagai bentuk ketidakkooperatifan, karena yang bersangkutan telah juga mengajukan penundaan waktu itu tanggal 24 juga ternyata tidak hadir, sehingga muncul undangan kedua yang dilayangkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Bang, ini berarti 2 kali mangkir ya Bang? 2 kali mangkir. Ya, nanti apakah selanjutnya kepolisian akan menentukan langkah-langkah seperti apa, apakah jemput bola untuk mendatangi atau seperti apa, ya kita akan lihat lah, ya kan. Ya, kami berharap permasalahan ini cepat selesai, cepat tuntas. Artinya kalau memang tidak kooperatif atau tidak bisa dilakukan upaya-upaya yang sifatnya upaya paksa, kami berharap bisa ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Karena ini sudah banyak manuver-manuver yang telah dilakukan oleh kedua pasangan ini. Salah satunya adalah salah satu saksi yang telah memberikan keterangan dilaporkan di Polda Jabar. Ini adalah bentuk manuver obstruction of justice, ya, penghalangan penyidikan. Ketika saksi itu telah memberikan keterangannya, malah dilaporkan di Polda Jabar. Kita akan lihat seperti apa ini proses penyelidikannya. Ya, mudah-mudahan aja kepolisian bisa memberikan penyelidikan yang transparan, sehingga proses penyelidikan ini bisa terungkap lebih jelas. Bang, tapi emang update tadi update sosmednya dia lagi di Arab. Iya, tadi saya dikirimkan itu katanya sedang mau umroh sampai awal tahun. Kalian bisa lihat di sosmednya aja sendiri, ya kan? Bisa dibilang menghindar nggak sih Bang? Iya, pastilah menghindar. Artinya begini, kenapa saya bilang menghindar? Ada alasannya saya bilang menghindar. Panggilan pertama dilayangkan, yang bersangkutan mengirim surat untuk menunda tanggal 24. Ditunggu tanggal 24 oleh penyidik, tidak hadir. Artinya kan itu bentuk tidak kooperatif. Sekarang dikirimkan panggilan kedua untuk hari ini tanggal 1 Desember. Tapi tidak ada kabar. Kan ini kan bentuk penghindaran. Tapi ada salah satu kuasanya di Jabar tanggal 5 November telah melaporkan salah satu saksi. Dia bisa melaporkan di Polda Jabar,
tapi ketika di Polda Metro Jaya tidak mau menghadiri menghadiri pemeriksaan. Ini kan bentuk apa ya? Bentuk ketidakkooperatifan gitu loh. Yang dilaporkan karyawannya kan. Ya, karyawan yang dilaporkan. Bang, ini kan apa namanya, dia udah 2 kali mampir di Bang ya. Berarti ada indikasi memang bersalah atau? Ya pasti loh. Kalau orang tidak bersalah kan pasti harusnya siap aja menghadapi. Ya kan? Siap datang, mengikuti proses pemeriksaan, jelaskan semuanya. Nanti kan yang nilai kan penyidik. Penyidik yang menilai apakah ini suatu peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Ya kan? Siapa berbuat apa. Itu kan keterangan harus diambil oleh kedua belah pihak. Jangan hanya mengambil keterangan sepihak saja. Tapi posting kanan kiri melaporkan yang mengenai Dr. Oki di Polda Jabar segala macam. Kita kalau laporan dia orang suruh kooperatif, suruh datang segala macam, tapi giliran dipanggil di Polda Metro Jaya kami nggak mau datang. Nah ini kan teman-teman bisa menilai sendirilah, masyarakat bisa menilai bagaimana kedua orang ini licinnya kan seperti apa. Bang, ini abang udah konfirmasi ke Dr. Oki kalau dia hari ini nggak hadir? Belum. Ini kan saya juga baru keluar dari Polda Metro, langsung dicegat sama teman-teman media. Ya saya juga masih menunggu juga. Ya nanti apakah mungkin sore datang atau seperti apa kita nggak tahu juga ya. Yang jelas seharusnya pagi datang, ini jam 10, jam 9, tapi tidak hadir. Sampai jam 1:30 ini juga tidak ada kehadirannya. Dan tidak ada konfirmasi apakah akan hadir atau tidak akan hadir. Seharusnya kan ada konfirmasi. Dokter Oki sendiri kapan dihadirkan? Dr. Oki sudah dilakukan pemeriksaan. Kami juga menunggu kalau misalnya perlu Dr. Oki memberikan keterangan tambahan, kita akan berikan keterangan tambahan. Tapi kan sejauh ini kan keterangan saksi-saksi sudah diperiksa lebih dari 10 orang. Nah, tapi ini kan mengarah kepada orang-orang yang diduga ini. Ya kan, orang-orang yang diduga sudah panggilan-panggilan kedua semua nih. Tapi menghindar semua. Ayolah, kalau memang berbuat atau tidak berbuat, datang aja kasih keterangan. Nggak usah lari-lari lah. Gitu ya. Untuk menegaskan Bang, untuk terlapornya di dalam laporan ini siapa sih Bang? Dalam lidik, terlapornya dalam lidik. Kita tidak ketahui siapa terlapornya. Ini kan karangan bunga dikirim tengah malam jam 2 malam sampai jam 3. Mereka keliling ke 4 titik. Pertama dari Kemang kirim ke ke Pengadilan Negeri, habis itu ke rumah Pondok Indah, setelah itu ke klinik Pondok Indah. Jadi 4 tempat. Mereka malam-malam jalan, ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil. Udahlah, mereka tahu juga semua cerita ini. Ya kan? Cuma kan mereka ini sekarang lagi kebingungan. Kok bisa terungkap? Nah, inilah berkat kerja keras Polda Metro Jaya akhirnya peristiwa ini terungkap. Seperti itu. Saya tidak menyasar siapapun. Saya tidak menyasar kepada ST, saya tidak menyasar kepada Riko, saya tidak menyasar kepada R, mantan karyawan, saya tidak menyasar kepada kedua pasangan itu. Tetapi hasil penyelidikan mengarah ke orang-orang itu. Nah, makanya kalau mereka terasa tidak bersalah, datang yuk ke Polda Metro, jelaskan. Oke? Bang, jadi HS juga maksudnya diduga kuat ya juga. Ya, itu kan berdasarkan keterangan saksi. Makanya HS dan IW dipanggil. Kalau tidak ada keterangan saksi yang menyatakan kedua orang ini tidak mungkin dipanggil. Kan orang-orang yang dipanggil ini karena memiliki keterkaitan. Gitu loh. Perannya apa, sebagai apa itu kan jelas. Bang, kalau boleh tahu tulisan di karangan bunga itu apa sih? Saya tidak bisa menyampaikan hal ini karena ini bahan objek penyelidikan. Jadi nanti kepolisian lah yang pantas menyampaikan ini. Berarti totalnya semua 4 Bang? Ada 4 lokasi dan 16 karangan bunga. Hampir 20 karangan bunga. Tapi terornya berulang setiap hari Bang? Di hari yang sama. Di hari yang sama tanggal 28 Agustus dini hari. Sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Itu di semua klinik Dr. Oki? Di Jakarta, Kemang, dan Pondok Indah. Ancaman hukuman berapa sih Bang kalau teror itu? Ya, ancaman hukuman saya belum bisa menyampaikan. Karena ini kan ada fitnah, ada pencemaran nama baik, ada teror. Nanti hasil penyelidikan akan menentukan pidana ya pasal yang tepat untuk proses penyidikannya. Bang, tapi dari kesemua karangan bunga itu tulisannya sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Jadi saya bisa sampaikan itu aja. Keterangannya beda-beda, apa yang diorder, menggunakan apa, seperti apa, mereka menyusun strategi, udah semua. Semua sudah disampaikan ke penyidik. Tapi dipastikan tulisan-tulisan tersebut menjatuhkan ya? Pasti. Apa tujuannya kan? Tujuannya apa? Pasti kan ke sana arahnya. Penghinaan juga Bang? Iya jelas.
pencemaran nama baik, fitnah dan seterusnya. Ya. Jadi ini dilakukan tidak diketahui siapa pengirimnya. Sekali lagi terlapornya dalam lidik. Terlapornya dalam lidik. Kita tidak melaporkan seseorang, tetapi ada karangan bunga yang sampai ke 4 titik, yang mana 3 titik adalah kediaman atau tempat usaha Dr. Oki. Kerugian imaterial pasti, material karena tempat itu sehingga tempat usaha tersebut sehingga menjadi ketakutan. Berarti dengan pasal apa ini? Pasalnya 310 ayat 2, ada 311, ada 335. Nanti penyidik yang nanti menentukan semua. Ya. Oke ya? Iya, karena ini kan proses penyelidikan, kita juga belum tahu seperti apa nanti. Ya. Terakhir kan HS ini mangkir 2 kali ya Bang? Iya. Berarti kelanjutan penyelidikannya gimana Bang? Iya, nanti kita tunggu penyidik juga. Ini mau apakah jemput paksa atau diambil keterangannya di mana atas permintaan yang bersangkutan, atau meninggalkan yang bersangkutan untuk naik sidik. Gitu kan? Ya ini kan harusnya kan kesempatan bagi para pihak-pihak yang merasa